Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Gelar Wicara Purma. Selamat malam teman-teman dan selamat malam Bapak. Gimana nih kabar Bapak malam ini? Alhamdulillah, hari ini sebenarnya lumayan juga berbeda karena tadi seharian merasa ini bisa dalam perayaan masing-masing bulan. Sebelum kita memulai podcast hari ini Bapak, bisakah Bapak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Saya Misterius Kabupaten Kota Timur. Saat ini secara definitif sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sampit. Namun tugas tambahannya berkaitan dengan podcast kita ini. Yang pertama Bapak adalah konsultan program manajemen office Kabupaten Kota Timur. Yang kedua Bapak juga ketua komunitas belajar kecamatan Awal Kelapa. Selanjutnya tugas ini yaitu pembina forum literasi Kabupaten Kota Marinir. Terima kasih Bapak telah memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Habis Ramadan dari SMP Negeri 1 Sampit dan saya selaku dari pembawa acara host podcast Gelar Wicara Purma. Sebelum itu Bapak izinkan saya untuk bertanya. Oke. Sebelum bertanya, bagus Mas Bapak. Saya dari kelas 8 ruang 7. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mengelola kurikulum merdeka di sekolah? Oke, alhamdulillah. Yang pertama di sekolah. SMP Negeri 1 Sampit menerapkan kurikulum merdeka dengan pilihan bergaji. Artinya, praktek baik yang dimiliki oleh sekolah dibagikan yang pertama kepada orang tua, yang kedua kepada sekolah di sekitar, yang ketiga melalui satuan pendidikan yang lebih jauh. Untuk capaian utama pengelolaan itu kepada orang tua. SMP Negeri 1 Sampit setiap kelas memiliki komunitas penggerak orang tua. Kelasnya ada 26 kelas sehingga ada 26 komunitas penggerak orang tua. Sini saya lanjut dengan pertanyaan kedua ya, Mister. Bagaimana capaian dalam pengelolaan kurikulum merdeka yang telah Mister laksanakan tersebut? Oh, alhamdulillah. Untuk SMP 1 Sampit memang luar biasa. Yang pertama, guru di SMP Negeri 1 Sampit alhamdulillah semuanya kita luar biasa. Yang kedua, para siswa mengikuti kebijakan kurikulum merdeka dengan semangat, motivasi dan komitmen yang tinggi. Hasilnya satu, kelas 7 dan kelas 8 3 bulan terakhir ini berhasil melaksanakan panen raya P5 dengan pilihan kewirausahaan. Di sini kecakapan yang dimiliki adalah para siswa diberi kesempatan untuk memproduksi, mendistribusi program kewirausahaannya. Hasilnya digelar melalui Gelar Talenta. Luar biasa, banyak karya siswa yang digelarkan berupa produksi jasa hiburan berkarakter sesuai dengan pilihan siswa. Itu capaian pertama. Capaian kedua, penyebasan ke kelas 9. Kelas 9 juga mengikuti program yang dilaksanakan kelas 7 dan kelas 8. Namun jenis kegiatannya berupa performa, asesmen, yaitu asesmen performa digital dan asesmen performa unjuk kerja unjuk kerja. Apakah sebagai host ada pengalaman berkaitan dengan pelaksanaan ini sehubungan dengan host ini adalah siswa SMP Negeri 1 Sampit? Dari pengalaman saya sendiri ya, saya mendapatkan berbagai macam begitu pengalaman di sana. Saya sendiri dapat mengembangkan karakter serta bagaimana dalam diri saya dapat memperbaiki serta memberikan begitu banyak pengalaman di sana. Pengalaman yang berkaitan dengan P5 saat itu memproduksi karya apa? Memproduksi sebuah karya penampilan pramuka. Boleh Tampilannya dapat digambarkan seperti apa?
dengan berbagai macam gerakan serta kreativitas dari siswa yang diolah menjadi sebuah lagu dan narasi yang sangat begitu bagus. Luar biasa dengan inovasi kelompok pramukaji Gus Depan SMP 1 namanya apa? Pramuka Pramuka SMP 1 disingkat menjadi namanya apa? Prasantu. Wow, luar biasa. Anak-anak itu mengabarkan bahwa capaian guru-guru merdeka di SMP Negeri 1 Samping sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan harapan orang tua. Oke, demikian capaian di sisi dari siswa kelas 7, 8, dan 9. Apakah ada pertanyaan lagi? Di sini saya lanjutkan lagi ya pertanyaannya, Mister. Bagaimana cara Mister menularkan praktik baik pada rekan-rekan guru di komunitas di luar sekolah? Alhamdulillah. Jadi, Mister kebetulan ketua komunitas belajar literasi kecamatan Baru Utama. Yang kedua, Mister juga sebagai konsultan program manajemen kuis implementasi kurikulum merdeka, sehingga akses Mister untuk menularkan praktek baik itu sangat luas. Yang pertama, melakukan diseminasi atau pengibasan program melalui kelompok kerja. Hal ini PAUD ada IPTKI, PAUD, KKTK, kemudian PKG, kemudian di SD ada KKG dan KKS, di SMP ada KKS dan MGLP. Selain itu, 17 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki komunitas belajar, yaitu komunitas belajar SD 17 kecamatan, komunitas belajar SMP 17 kecamatan. Disitulah Mister melakukan pengibasan atau berbagi praktek baik melalui peran antara lain sering Mister melaksanakan tugas sebagai narasumber di komunitas belajar ekstra maupun intra sekolah. Oke, di sini saya lanjutkan lagi dengan pertanyaannya, Mister. Bagaimana capaian Ibu dalam menularkan praktik baik tersebut? Capaiannya luar biasa. Antara lain sekarang ini perluasan pelaksanaan kurikulum merdeka itu lebih substantif. Artinya sekolah-sekolah yang sebelumnya memiliki miskonsepsi atau persepsi yang belum lurus tentang kurikulum merdeka sudah memperbaiki. Contoh, dulu setiap pelaksanaan proyek penguatan guru Pancasila hasilnya produk barat. Kali sekarang adalah produk kecakapan. Ya. Jadi hasilnya membuat kurikulum merdeka itu menguatkan karakter siswa. Dan di sini sudah tidak terasa, Mister, sudah pertanyaan terakhir. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan atas capaian dan hambatan tersebut? Oke, yang pertama, karena host ini adalah siswa SMP Negeri Sampit, Mister ingin tahu dulu sebelum Mister memaparkan. Setelah melaksanakan BEM, pembelajaran yang berbasis ujian kerja, belajar yang mengutamakan kelompok, pengibasan yang dilaksanakan. Yang pertama kemarin kan mewakili Kalimantan Timur dalam festival kurikulum merdeka dengan provinsi. Nah, pertanyaannya, pada waktu festival kurikulum merdeka tingkat nasional, seluruh siswa harus melakukan tindak lanjut berupa pemilihan kurikulum pelaksanaan kurikulum merdeka berupa potret cerita baik video maupun foto. Hafiz punya pengalaman atau tidak dalam pengiriman itu, baik di kelas maupun dalam mata pelajaran? Kalau dari saya sendiri punya pengalaman nih, Mister. Mulai dari cara kecakapan saya di kelas, mulai menjaga kebersihan dan lain-lain. Dari pembelajaran saya sendiri, saya menerapkan dari kurikulum merdeka itu tersebut dengan memperbaiki dan memaparkan dari setiap hal-hal yang sudah saya lakukan di sana. Mulai dari membersihkan kelas, belajar, dan lain-lain. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut tentang tata kelola kelas inspiratif? Gambaran tata kelola inspiratif juga jauh dari tugas siswa dalam pembelajaran, kemudian yang kedua tata tempat duduk siswa, tata lingkungan kelas, serta tata kelola kelas dan lain-lain, termasuk tata kelola sepatu. Dapat digambarkan sebagai program tindak lanjut selanjutnya. Silakan digambarkan pengalaman Hafiz.
Dari pengalaman saya sendiri, saya selalu untuk menjaga kerapian sepatu. Dari saya sendiri, saya sering menjaga kebersihan, mulai dari teras yang kotor, mengambil sampah-sampah yang sudah tidak terbuang, dan juga merapikan sepatu yang terkadang itu berserakan ya Mister. Oke, apa serikatnya kalau merapikan sepatu seperti tampilan sepatu seperti ada di mana yang bagus itu? Di SMP Negeri 1 Sampit. Ya, ada yang mana semuanya sama atau beda-beda? Sama. Kalau tata ruang kelas inspiratif bagaimana Hafiz? Tata kelola dari ruang inspiratif itu dengan menjaga kebersihan dan juga mengelola dari dalam dan luar itu kelas tersebut. Itu merupakan contoh tidak lanjut yang pertama. Sekarang tidak lanjut yang kedua adalah berdasarkan apa yang telah dicapai Hafiz dalam kehidupan di sekolah tentang karakter, tindak lanjut yang perlu dikomunikasi untuk siswa pertahankan dari waktu datang yang baik apa kegiatannya, waktunya kegiatannya apa. Untuk yang waktu yang baik itu sebelum pukul 6 itu siswa sudah diharuskan untuk ke sekolah. Di sana disambut oleh apa saja oleh sekolah? Disambut oleh tim pengamanannya, misalnya di jalan raya bagaimana, tim karakter di Bidurkan bagaimana. Ya silakan dipaparkan sebagai tidak lanjut. Dari yang saya lihat biasanya selalu ada dari tim PKS yang menjaga tata kelola dari jalan raya. Sedangkan kalau murid-murid disambut dengan para siswa dan guru-guru yang akan memberikan 5S, sapa, senyum, dan juga lain-lain. Senyum, sapa, salam, sopan, dan sambut. Itu tindak lanjut berikutnya. Waktu datang. Kemudian sampai di kelas. Misalnya pada waktu upacara. Tata karakter yang bagus, susunan barisan bagaimana, tugas upacaranya, apa perkembangannya, sebagai tindak lanjut lebih bagus. Apa yang sudah dicapai, silakan disampaikan ke seperti apa Pak? SMP 1 itu seperti ini pada waktu upacara. SMP Negeri 1 Sampit itu memberikan sebuah pengarahan dan juga saat barisan itu sangat memberikan terapian yang sangat bagus dari cara gurunya yang juga menilai dan lain-lain. Sedangkan dari upacaranya juga berjalan sangat lancar dan juga sangat keren. Mulai dari kelas 7. Tim paskibrakanya bagaimana di sekolah? Apakah setiap seni dilaksanakan atau hanya 3 siswa yang bertugas? Diberikan oleh banyak siswa yang bertugas, bukan hanya 3 saja. Alhamdulillah. Itu kita lanjutkan. Tindak lanjut berikutnya adalah pengelolaan lingkungan sekolah yang bersih, aman, indah. Setiap kegiatan belajar baik di outing kelas maupun di dalam kelas dilaksanakan melalui program yang memperhatikan lingkungan sebagai sekolah adiwiyata nasional. Itu adalah tindak lanjut kedua untuk program siswa. Sekarang program guru tindak lanjutnya adalah guru penggerak yang ada di SMP Negeri 1 Sampit pada saatnya akan didukung untuk mengembangkan karir, untuk berperan sebagai pengimbas program, baik sebagai narasumber di intrasekolah maupun di komunitas ekstra sekolah. Selanjutnya, para guru juga terus ditingkatkan untuk menguatkan kompetensinya melalui berbagai macam pendampingan. Jadi, SMP Negeri 1 Sampit mengembangkan pendampingan. Bagaimana pengalaman Hafiz ketika kepala sekolah mengunjungi ke kelas, dampaknya apa? Pendampingan yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika ada guru mengajar dikunjungi, ketika persiapan mengajar dikunjungi oleh kepala sekolah, serta ketika dalam kegiatan-kegiatan tertentu kepala sekolah selalu terjun langsung. Pengalamannya bagaimana? Untuk dilanjut. Dari pengalaman saya sendiri, ini ketika di dalam kelas, ketika dari kepala sekolah itu sendiri datang, beliau memberikan pengarahan serta penguatan kepada siswa, bagaimana cara pengelolaan kepada guru dan lain-lain. Sedangkan jika di luar dari kelas, beliau selalu memberikan pengarahan seperti cara bagaimana cara melatih, memberikan kebersihan, kerapian, dan penguatan karakter dari siswa itu tersebut. Berarti tidak lanjut dari siswa sudah memahami itu untuk dijadikan pelatihan. Selanjutnya, berkaitan dengan tidak lanjut pelaksanaan kurikulum
merdeka oleh para guru. Lanjut kepada orang tua. Kepada orang tua, komunitas belajar yang sudah berhasil itu akan dikembangkan terus dengan peran yang lebih kuat. Antara lain, orang tua yang sudah memiliki komunitas akan didukung untuk membagikan pengalamannya dan menyebarkan. Dan yang sudah berhasil adalah satu orang tua di SMP Negeri 1 Sampit telah terpilih menjadi inspirator provinsi dalam Festival Guru-Guru Merdeka tingkat provinsi. Beliau sebagai narasumber dalam gelar bicara di tingkat provinsi yang dihadiri oleh seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Tindak lanjutnya adalah beliau nanti kita dukung terus, kita kuatkan kompetensinya melalui pendampingan. Itulah tindak lanjut dari sisi penguatan capaian orang tua. Nah sekarang menurut Hafiz sebagai orang tua, apa peran orang tua yang telah dilakukan selama Mister mendampingi SMP Negeri 1 Sampit? Apa saja peran? Dari peran orang tua itu tersebut dapat membantu siswa yang terkadang itu ada sedikit kekurangan yang bisa kadang membantu dan juga dapat menguatkan dari acara-acara kita tersebut juga. Apakah orang tua juga berperan memfasilitasi kebutuhan siswa dari karena belajar BUD ya? Itu peran orang tua menyediakan apa saja selama ini yang habis pantau. Apakah berkaitan dengan bagaimana bekal pagi, bekal siang-siang dan lain-lain? Peran orang tua tersebut kalau untuk sehari-hari selalu memberikan bekal, uang saku dan mengantarkan jikalau siswa di pagi hari untuk pergi ke sekolah, karena dari SMP Negeri 1 Sampit itu sendiri tidak memperbolehkan untuk siswanya memakai kendaraan bermotor. Tuh. Dan diimbaskan terus tidak lanjutnya. Contohnya adalah menguatkan karakter siswa melalui penerapan slogan. Betul, sekolah mengizinkan siswa untuk berangkat dan pulang selamat dengan slogan jalan kaki yang utama, bersepeda luar biasa, diantar boleh juga, dan yang terakhir berkendara belum waktunya. Itulah slogan yang digunakan untuk menanamkan karakter anak bagaimana budaya sehat. Berikutnya, tindak lanjutnya berkaitan dengan TPPK, yaitu tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Antara lain, sekolah membentuk duta-duta untuk menghindari adanya bullying, karena SMP Negeri 1 merupakan sekolah aman dan sekolah normal. Yang terakhir, sekolah juga menindaklanjuti semua program inovasi antara lain gerakan sekolah sehat dan sekolah aman bencana. Bagaimana pengalaman Nabi sebagai siswa SMP 1 ketika melaksanakan kegiatan untuk menyadari pentingnya kita ini waspada terhadap bencana di sekolah SMP 1 kemarin diperingati. Untuk peringatannya apa saja yang dilakukan pada waktu pengamanan bencana? Seperti yang saya alami sendiri, seperti menjaga ketika ada banjir, ada kebakaran. Sudah siap. Bentuknya seperti apa? Waktu perayaan, waktu peringatan itu kegiatannya apa saja? Dilakukan apa? Yang pertama, memikul kantongan Bambu. potongan bambu bersama-sama. Selanjutnya gerakan penyelamatan diri ke halaman sekolah sebagai titik kumpul. Itu pertanda tidak lanjut terus. Guru-guru berbeda di SMP Negeri 1 Sampit betul-betul berkelanjutan secara optimal baik siswa, guru, orang tua. Nah, sekarang sebagai refleksi penilaian Hafiz perkembangan setelah Mister bersama kalian semua, apa yang patut diindahkan, yang membanggakan apa saja? Dari ketika Mister sudah mulai bersama kami, begitu banyak hal yang pesat dan naik, mulai dari siswa yang sudah mulai berkurang dari sisi sering bolos ataupun terlambat, dan juga banyak hal mulai dari kebersihan, Keaktifan guru bagaimana? Sekarang guru sudah lebih terbenahi dan juga lebih aktif daripada sebelumnya dan sekarang.
Dari sisi keamanan, kebersihan lingkungan sudah tambah, dari sisi kedisiplinan anak sudah meningkat. Kalau yang menyenangkan apa? Di sekolah ada hukuman apa tidak? Tidak ada, Miss. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Sampit diadakan hukuman setiap yang melaksanakan pelanggaran tata tertib dan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu akan dibimbing secara inklusif baik oleh guru mata pelajaran, wali kelas, BK maupun melibatkan peran kepala sekolah bermitra dengan orang tua. Tindak lanjut terakhir adalah mitra pembangunan, yaitu SMP 1 Sampit didukung oleh banyak mitra. Pada waktu pelaksanaan kegiatan itu banyak pihak dari dunia usaha dan industri mendukung sekolah kita. Itulah tindak lanjutnya, semua program akan dibuatkan baik siswa, guru, orang tua maupun program penjelasan secara intra sekolah maupun komunitas ekstra sekolah. Demikian habis hal-hal yang perlu disampaikan dalam gelar bicara Merdeka Dinas Pendidikan Kabupaten Waringin Timur yang dilaksanakan di Anjungan Sampit Expo Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024. Sebelum saya tutup acara podcast Gelar Wicara Kurma, apakah Bapak ada pesan-pesan bermoral ataupun kata-kata hari ini? Oke, yang pertama, mari kita semua mencapai bahagia dengan selalu membahagiakan siapa saja. Untuk itu, anak-anak, guru, dan orang tua, mari kita senantiasa melakukan penguatan kompetensi diri, terutama karakter yang positif, karena saat ini semua pengembangan kompetensi yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan kemajuan pengetahuan ini akan sukses bila karakter yang menerapkan teknologi dan pengetahuan itu merupakan karakter yang positif. Kesannya selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Let's go, Joby Gata. Terima kasih Mister atas kata-katanya. Ternyata itu begitu bagus dan juga banyak pastinya pesan-pesan yang dapat kita ambil dari kata-kata beliau tersebut. Oke, kata-kata saya dari saya sendiri, selalulah jaga karakter yang baik dan juga memperbaiki setiap membenahi setiap kesalahan yang kita lakukan dan selalu menjadi siswa yang lebih baik dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Oke. Terima kasih habis. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.